Hai hai semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hari Kamis dan ini masih pagi loh ya. Jangan lupa bangun yuk, kita mulai aktivitas dengan semangat untuk memulai hari ini pastinya ya. Dan jangan lupa nih untuk selalu scroll-scroll HP, sempatkan waktu dan standby di Cublak Suweng Channel karena akan banyak berita tentang politik di sini spesial buat kalian semua. Jadi bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang politik di Indonesia, pastinya hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru nih ya dari Partai Nasdem. Ngomong-ngomong soal Partai Nasdem, kira-kira udah berapa hari ya sejak deklarasi pencapresan Anies Baswedan ini ya? Kalau nggak salah sekitar tanggal 3 Oktober 2022 kemarin. Itu artinya sudah seminggu lebih ya sejak Anies Baswedan ini dideklarasikan sebagai bakal capres 2024. Nah, di sini Nasdem udah mulai beraktivitas seperti biasa lagi ya, dan udah mulai ke tahap-tahap untuk programnya gitu ya, dimana Nasdem ini sudah mulai merespon tentang pernyataan-pernyataan dari PDIP yang selalu membahas tentang pencapresan Anies Baswedan ini. Dan kemudian juga ada kabar terbaru dari Nasdem di mana setiap harinya katanya ada banyak kader baru yang mendaftar ke dalam Nasdem sejak Anies Baswedan ini dicapreskan. Wah. Di sini elit Partai Nasdem Bestari Barus merespon tentang pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yaitu Hasto Kristianto mengenai deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Dan di sini Bestari Barus meminta Hasto Kristianto ini lebih banyak belajar terkait pencapresan. Menurut Bestari, Hasto itu harus berhenti mengeluarkan pernyataan minor. Dia juga menanggapi pernyataan Hasto soal banjir di Jakarta yang terjadi setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal capres 2024. Kalau kepingin tahu soal penanganan banjir Jakarta, datanglah ke Pemprov DKI. Bisa bertambah wawasannya nanti setelah mendapat penjelasan yang komprehensif, ujar Bestari Barus pada Rabu 12 Oktober 2022. Bestari pun juga menilai pernyataan-pernyataan Hasto belakangan ini tuh sering kayak menutupi lambannya PDIP dalam mengusung Capres 2024. Dia pun menantang PDIP segera mendeklarasikan Capres 2024 jika khawatir terhadap permasalahan bangsa. Jangan malah mencampuri Capres dan urusan partai lain. Ini menurut Bestari Barus. Dan di sisi lain Bestari Barus juga menegaskan bahwa jangan pernah ada yang mempertanyakan loyalitas Nasdem pada pemerintahan saat ini. Tapi kalau hari ini kami membuat gelisah PDIP, itu bagian demokrasi. Artinya dia yang perlu belajar, pungkas Bestari. Sebelumnya diketahui bahwa Hasto Kristianto menanggapi deklarasi Anies Baswedan menjadi bakal capres 2024 oleh Partai Nasdem. Dan menurutnya deklarasi itu membawa kesan ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin cepat selesai. Padahal ini cuman bakal capres ya. Dan hal itu pun disampaikan Hasto usai konferensi pers talk show HUT ke-77 TNI yang bertema TNI adalah kita di kantor DPP PDIP Gedung B Menteng Jakarta Pusat Minggu 9 Oktober 2022. Nah, dari sinilah akhirnya Nasdem yang diwakilkan oleh Bestari ini menjawab ya bahwa ya jangan pertanyakan loyalitas tentang Nasdem kepada pemerintahan saat ini pastinya. Dan juga kalau memang Nasdem ini membuat gelisah PDIP ya silahkan saja untuk mencalonkan Capres 2024 segera. Nah, di sini ditantang nih oleh Nasdem. Kita tunggu saja bagaimana respon dari PDIP ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kebanjiran kader. Waduh, gimana nih kok bisa kebanjiran kader? Di sini Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo mengklaim bahwa pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden sangat berdampak positif untuk Nasdem.
Menurutnya imbas deklarasi tersebut banyak warga yang mendaftarkan diri bergabung ke Nasdem. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Wasekjen Partai Nasdem yaitu Hermawi Taslim yang menyatakan bahwa efek ekor jas sudah dirasakan pihaknya pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden partainya. Taslim pun menyebut bahwa kini ada sekitar 1.000 orang yang mendaftar untuk mendapat kartu tanda anggota KTA Nasdem setiap harinya. Jadi bukan setiap bulan tapi setiap harinya ada 1.000 orang yang mendaftar untuk mendapatkan KTA Nasdem. Kenaikan KTA sekitar 600 hingga 1.000 per hari dan hari ini kenaikan pendaftar di atas 1.000, kata Taslim Selasa 11 Oktober 2022. Taslim pun menegaskan Nasdem memang selalu melakukan deklarasi calon yang akan didukungnya lebih awal. Hal itu kata dia bukan kali pertama dilakukan oleh Nasdem. Taslim mencontohkan nama Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat di mana Nasdem juga pihak pertama yang mendukung. Kita memang selalu yang paling awal. Nah kalau soal KPK itu dan Pak Anies kita nggak ada kaitan dengan itu, kata dia. Taslim menegaskan bahwa Anies pasti akan menjadi capres mengingat koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Menurutnya tinggal menunggu waktu saja sebab ketiga parpol tersebut sudah sepakat hampir 90%. Koalisi itu hampir rampung, 85-90% tinggal menunggu waktu saja. Kita optimis karena dengan PKS Demokrat itu hati yang sudah bertemu, maka tidak akan mudah berpindah ke lain hati, kata Taslim. Selain itu, Nasdem pun menyebut deklarasi Anies oleh pihaknya juga sudah diketahui dan disetujui Demokrat serta PKS. Senin kita deklarasi, minggunya kita undang. Nah, PKS datang, Demokrat pun datang. Tapi mereka tak bisa bersama kami saat deklarasi Anies karena mereka punya mekanisme sendiri, pungkas Taslim. Wah, jadi di sini bisa disimpulkan ya bahwa Nasdem sudah mulai aktif di mana sudah mulai merespon setiap omongan-omongan atau pernyataan dari partai lain dan juga sudah mulai ada beberapa kader-kader dan orang-orang baru yang mendaftar hanya untuk mendapatkan KTA Nasdem demi mendukung Bapak Anies Baswedan. Jadi gimana nih menurut kalian pendapatnya? Benarkah ini berdampak positif untuk Nasdem? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa ini ya untuk LKS, like, comment, share ke teman-teman agar Cublak Suweng Channel selalu memberikan yang terbaik untuk kalian dan kalian tidak akan ketinggalan info terbaru dari kami. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, see you the next video.